misalkan aja, saya tuh pengen jadi atlet nih, saya masih pelajar gitu, pengen jadi atlet. Nah itu prosedurnya itu atau mekanisme itu seperti apa Pak Rian? 30 meter. Ada timer waktunya, 30 meternya berapa detik lo dapat. Kalau ibaratkan 30 meternya dapat 30 detik, berarti lo dapat talenta nih. Masuk nih untuk jadi atlet sprinter. Tapi kalau misi Pak Rian keluar ini hanya bibit-bibit unggul lah istilahnya, yang mudah-mudahan bisa mengharumkan kecamatan Peluang ini. Kecamatan Peluang aja sih yang dari awalnya yang nggak tahu pakai sepatu sama sekali. Kalau ibaratkan jadi atlet, tapi posisinya diajak ke Jakarta, diajak ke Bandung, ke Kalimantan, itu bayar Pak. Semuanya pemerintah yang bayar. Kalau kau berprestasi. Nah ini untuk motivasi nih, kapan kita jadi atlet, ikut ini, ikut itu, kira-kira pastilah namanya manusiawi lah, materi lah pasti. Nah itu mungkin bisa di share nih, dapat apa aja selama Pak Rian ikut di atlet, jadi atlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan hari ini video kita rekam di malam hari. Nah pada malam hari ini teman ngobrol kita itu ada atlet internasional ya. Nah ini atlet internasional, namanya Pak Rian ya? Ya benar. Oke, selamat malam Pak Rian. Selamat malam Bung Ahya. Bung. Jadi kita ngobrol santai nih Pak Rian. Sebelumnya mungkin di luaran sana para penonton channelnya Iyar Junior ini banyak yang nggak tahu ini Pak Rian. Nah itu namanya apa lah? Oke, sebelumnya saya kenalin dulu nih. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Rian Saputra. Lahirnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Lengkapnya di tanggal 1 Januari 1991. Seumurannya kayaknya. Iya, yang seumuran. Kebetulan kami juga lahir 91 Pak. Iya, gimana? Cuman di KTP-nya aja 92. Jadi ada agak muda setahun lah. Oh, lebar. Nah ini kalau boleh tahu Pak Rian ini bergabung di SMK ini itu motivasinya apa? Kemarin itu. Karena padahal setahu kami Pak Rian itu sudah memiliki pekerjaan yang ya bisa dibilang cukup diminati lah sebenarnya oleh orang-orang kebanyakan di luar. Nah, tapi kok bisa memilih di SMK juga? Nah, nambah side job lah kasarnya. Itu alasan utamanya gimana lah? Alasan utama yang paling utama sekali, saya mencari liburan. Mencari liburan. Terus yang kedua menambah persaudaraan. Yang ketiga kalau bisa saya bisa melihat talenta anak-anak yang ada di Peluang ini bisa menjadi atlet. Wah, itu karena kan sekarang ini posisinya saya masih dalam bergabung di dalam organisasi PPLPD. Organisasi apa itu? PPLPD itu terdiri dari pengertian dari Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah. Wow, mantap. Kita membina ada 18 cabang olahraga untuk saat ini. 18 cabang olahraga. Jadi kan kalau di Keluang itu kebanyakan saya lihat ada PSHT ya, khususnya di pencaksilat nih. Voli, pencaksilat yang diutamakan. Nah, kalau dari zaman dahulu, kalau bukan zaman dahulu sih, zaman saya sekolah dulu, Keluang ini terkenalnya atlet lempar lembing dan lempar cakram. Nah, makanya saya coba lagi masuk ke sekolah-sekolah, ngelihat apakah ada sih talenta-talenta anak-anak yang ada di sini bisa mengembangkan seperti dulu lagi. Khususnya di Keluang kayak dulu Kaiser, namanya Izer. Nah, dia yang megang rekor khusus untuk di Sumatera Selatan nomor lempar lembing. Dia dari sini. Dari Keluang sini? Iya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Oh, tapi di Kecamatan Keluang sini lah? Iya, dia dari Keluang. Tahun berapa itu? Itu di tahun waktu itu sih saya masih sekolah SMP ya. Beliau udah jadi atlet di tahun 2005. Oh, biasa. Jadi PPLPD. Nah, kebetulan sampai tuh ketuanya kalau nggak salah. Saya bagian bidang teknis. Ketua bidang teknis ya, memang membidangi istilahnya itu untuk kaderisasi atlet-atlet itu. Ya. Nah, sangat luar biasa, jadi sangat pas istilahnya itu ya. Mudah-mudahan ini istilahnya di Keluang itu lahirlah atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama. Tujuannya. Nah itu harapan kita kan. Nah jadi, ketika sudah masuk di sini,
Itu kurang lebih berapa lama tuh Pak Rian? Saya baru 1 bulan. Nah 1 bulan. Nah dari 1 bulan itu kira-kira sudah terlihat enggak bibit-bibit, mungkin ada terlihat 1-2 orang, oh ini kayaknya bisa nih untuk di nomor ini misalkan. Selama saya di sini selama 1 bulan baru saya lihat, khusus yang saya ajar ya, itu ada kelihatan baru 1 orang. Oh, itu kira-kira di nomor apa itu? Di nomor sprinter. Sprinter? Ya. Mantap. Jadi, sorry ya balik lagi tadi, kan tadi ada 18 cabur ya? Iya. Nah itu kira-kira cabur apa aja itu? Maksudnya dijelasin. 18 cabur ya. Nah, tadi kita ambil dulu dari abjad. A. Kalau dari A, atletik. Atletik. Nah, B, bulu tangkis. Bulu tangkis. Terus lanjut ke basketball. Basketball ya. Lanjut ke lagi ke renang. Renang ya. Voli, senam lantai. Terus tenis lapangan. Lanjut lagi ke sepak bola, angkat besi, tenis meja. Badminton? Badminton udah tadi kan? Udah. Bulu tangkis. Oh iya, bulu tangkis, badminton, sorry. Tinju, tinju dan juga balap sepeda. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita hitung-hitungin banyak. Jadi dari banyaknya cabur itu sampean tuh memang mengondisikan untuk seluruhnya gitu. Mengkondisikan untuk masalah teknisnya. Secara teknis sampean yang bertanggung jawab. Iya, jadi di situ saya dominannya kan karena pelatih fisik. Jadi untuk masalah fisik atlet itu awalnya harus melalui dari kita dulu, dilihat nih anak nih kemajuannya gimana. Karena saya bertanggung jawab di situ. Kalau ibaratkan kita bertanding ya, gagalnya atlet itu kenapa? Itu yang ditanyakan bukan pelatihnya dulu nih, pelatih fisiknya dulu. Kenapa atletnya bisa kalah? Kenapa atletnya bisa down kayak gitu? Ditanya dulu pelatih fisiknya, bukan disalahkan atletnya, bukan. Tanya dulu pelatihnya dulu, baru ke atletnya. Why, ada apa? Nah kira-kira nih, ini misalkan aja, saya tuh pengen jadi atlet nih, misalnya saya masih pelajar gitu, pengen jadi atlet. Nah itu prosedurnya itu atau mekanisme itu seperti apa Pak Rian? Yang paling pertama kan kita pengen masuknya jadi atlet, kita harus mencoba dulu yang tes awal terlebih dahulu. Nah itu lu mau kemana dulu nih? Contoh nih, mau kemana dulu? Atlet apa dulu nih? Lu pengennya ke atletik lah, kayak gitu. Ya contoh misalkan ke atletik, kan terus? Ke atletik harus ada tahapan tes dulu. Nah itu tesnya gimana itu prosedurnya itu? Ya, kalau kita mau pengennya lari sprinter, kita tes dulu nih lari 30 meter. Ada timer waktunya. 30 meternya berapa detik lo dapat? Kalau ibaratkan 30 meternya dapat 30 detik, berarti lo dapat talenta nih. Masuk nih untuk jadi atlet sprinter. Tapi kalau 30 meternya udah masuk 4 detik ataupun 5 detik, berarti enggak masuk. Karena kita kan olahraga terukur. Jadi semuanya sudah ada alat ukurnya. Betul maksudnya. Ada tolak ukurnya semuanya. Kalau udah mendekat itu berarti dia bertalenta untuk jadi atlet sprinter. Tapi kalau untuk atlet lempar lembing, ya sama. Lempar juga. Jadi diukur lah istilahnya seberapa jauh lemparannya mungkin kan seperti itu. Jadi ketika Pak Rian di Keluang ini itu mulai itu mencari bibit-bibit seperti itu. Mulai sih. Kalau bahasa Pak Jokowi ngolong dulu kayak gitu loh. Masih. Datang ke kayak kemarin nih, saya main ke rumah Bang Ahyar nih. Gimana? Kayak kemarin saya lihat ada anak-anak lagi jalan kayak gitu. Ini bagus nih badannya. Tapi ngelihat dari torso atas torso bawahnya nggak cocok. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang antara torso atas dan torso bawah ya nggak balance apa gimana? Iya benar, nggak balance. Jadi kebanyakan mereka torso atasnya aja yang berat, yang di bawahnya yang berat. Apa karena memang minimnya pengetahuan atau gimana itu Pak? Bisa jadi minimnya pengetahuan. Jadi istilahnya itu memang talenta tuh mungkin ada. Cuman kurangnya itu di istilahnya pengembangannya. Jadi istilahnya Pak Rian di sini tuh salah satu misinya mungkin untuk mengembangkan itu Pak Rian. Ya. Kayak nih sore ini saya udah mulai sedikit-sedikit ada anak dari kelas kita nih TKR apa yang di bening bawah. Ngajakin nih sore ini. Kita ajakin main-main aja dulu deh. Iya benar-benar. Dideketin dulu mereka bagusnya ke arah mana. Dilihat dari torso badannya.
anatomi tubuhnya, gue liatin aja terus dari atas, dari ujung rambut sampai ke kakinya kayak apa aja tadi sore. Kenapa Pak ditanya? Nggak apa-apa, cuma ngeliat aja. Padahal itu tuh lagi mengamati Pak Rian. Mengamati banget nih gerak anatomi tubuhnya gimana nih. Tapi ngelihatnya bagus nih anak. Berarti kapan Pak Rian mengamati itu anak sebenarnya nggak tahu lagi diamati Nggak sama Pak tahu. Rian. Mereka nggak tahu. Saya ngapain ini? Sampai anak-anak yang di kelas waktu saya ngajar salting mereka gara-gara saya ngeliat. Nanti dikiranya Pak Rian ada apa nih? Iya, suka itu sama tuh. saya. Itu. Ya terjadi kebanyakan itu loh. Ya, nanti kalau yang dilihat tuh cewek bisa baper Pak Rian. Ya bisa jadi tuh. Bahaya itu kalau dia jadi baper. Nah itu ya, itu tadi sudah bahas tentang misi Pak Rian di Keluang Ya. ini, nyari bibit-bibit unggul lah istilahnya, yang mudah-mudahan bisa mengharumkan nama kecamatan Keluang ini. Ya, mungkin kecamatan aja sih Banyuasin. yang terutamanya sekolah ini Banyuasin, dulu ya, yang sekolah, dia ya. kita angkat. Ya tentu itu pasti intinya tuh kalau ketika dia memang istilahnya itu bisa berhasil, itu kan yang terbawa nama baik itu tidak cuma hanya dia Pak, mulai dari skup kecil yang paling keluarga dia, Ya. tetangga, sekolah pasti itu karena awalnya dari sini mungkin kan. Iya sama, itu juga sebagai cerita ya. Dulu Iya. waktu pertama kali saya terjun ke dunia atlet, ibu saya nggak setuju sama sekali. Oh awalnya tidak setuju. Nggak setuju. Kok bisa? Jadi awal tidak setuju, tapi kok ya oke lah cerita dari awal. Dengan berjalannya waktu dia jadi gimana? setuju. Coba Gimana? cerita ya. Di awal sampean jadi atlet sampai bisa yo provinsi dulu pastinya kan? Tahapannya nggak langsung nasional. Enggak, saya cek kecamatan dulu loh. Oh dari kecamatan. Dari kecamatan. Dari tingkat kecamatan. Dari awalnya yang nggak tahu pakai sepatu sama sekali. Sampai akhirnya bisa go internasional. Bisa go nasional sampai dapat apa? Kita bahasan itu dapat jatah atau disponsor gitu loh, dikasih apa ya? Disupport dari dikasih sepatu, dikasih baju semuanya sampai ini nih kayak gini nih. Oh, Gua dapat produk kayak gini nih. Ini juga Oh. disupport gara-gara mulai ada nama di nasional itu aja sih. Nah, coba istilahnya tuh diceritain, mudah-mudahan Oke. mungkin bisa jadi inspirasi. Inspirasi. Awal dari ketidaksetujuan orang tua, keluarga pastinya kan, sampai akhirnya di titik di mana Pak Rian itu sampai di titik sekarang. Gue sih sebenarnya lucu juga Ya, gimana, cerita gimana? ya. Awal mulanya dari pertama sekolah dulu guru olahraga nih. Oh, ngajakin guru olahraga. Guru olahraga saya dulu. Karena dulu Di mana itu? di sekolahnya udah hilang sih Kak. SD 13 Kayu. Di Kayu. SD 13 Kayu. Nah, masih hidup nih guru olahraga saya nih Pak Samsuar. Nah, beliau waktu itu banyak sih atlet yang sudah diciptakan sama beliau itu, dari Sunarti, Sri Mayasari, adik sepupuku sendiri yang sekarang megang rekor nasional di 400 meter. Dari beliau juga, saya pun juga dari beliau. Nah, jadi ceritanya gini. Awal pertama saya cuma jalan kaki. Jalan kaki ke arah kantor bupati. Ya, ya. Nah, waktu itu masih zaman Pak Alex ya. Bapak pembangunan itu di Sumsel. Gitu. Nah, terus Jadi ngelihat orang ini ngapain lari-lari tiap sore kayak gini? Nggak ada kerjaan apa? Kayak gitu. Tak liatin dulu, setiap sore kok datang terus orang tiba-tiba ngelihat ada Pak Samsuar tuh lagi duduk. Tak, ya namanya juga guru olahraga kan. Guru paling disukai sama anak-anak. iya. Jadi kita datangin Pak Sam. Namanya Pak Sam kan. Pak Sam, ngapain Pak kakak-kakak itu lari? Oh, mereka ini nak jadi atlet katanya. Atlet kayak mana Pak? Kata lu. Aku pengen loh Pak, jadi kalau ibaratkan jadi atlet. Kau galak dak? Kalau ibaratkan jadi atlet, tapi posisinya diajak ke Jakarta, diajak ke Bandung, ke Kalimantan, itu bayar Pak? Tidak, semuanya pemerintah yang bayar. Kalau kau berprestasi, mau Pak? Gitu. Nah, kalau kau mau, besok datang ke sini, ayo latihan bareng Pak. Mulai nih, saya mulai latihan, tapi emakku nggak setuju. Nah, itu alasan tidak setuju kenapa katanya? Jadi atlet itu nomor 2. Nomor satunya? Nomor 1 tuh sekolah. Itu awal. Karena mungkin Nah, belum lihat hasilnya kan. gara-gara apa kita keluar masuk ternyata di papaku itu buntutin dari belakang. Diliatin
diikutin ternyata kegiatan kayak gini, berarti bukan main. Orang takutnya orang tua kan kalau anak kecil keluar siang baliknya malam, maghrib mainnya kemana? Tanda tanya lah. Tanda tanya kan, takutnya kan waktu zaman dulu pergaulan agak gila. Ya itulah istilah itu. Nah, jadi ketika papa ngeliat kegiatanku ada di lapangan upacara khususnya di Pemda dulu, ngapain anakku? Ternyata ikut-ikut lari-larian. Sampai dilihatin sampai 4 hari aku lihat sih papaku di Telkom itu ngeliat kayak orang maling. Kondisinya. Jadi pas lari-larian dijemput sama, yuk pulang. Tak kira dimarahin. Taunya? Saya enggak. Kalau kau pengen jadi atlet, kepala masa bahasanya, papa setuju. Silakan. Masalah mamamu, papa yang urus. Oh, itu tuh. Langsung. Mulai di situ aku gila-gilaan. Dapat ini backingan ya. Lampu merah. Jadi ibaratnya kalau maghrib, papa udah standby depan pintu. Jangan lupa beli rokok. Gitu papa gitu. Kacau ini gue bilang. Jadi alasan mama awalnya pengen bawa rotan. Masih otoriter. Gak bisa, cuma dulu kalau sekarang nih jangan. Mama strong, kalau sekarang nggak bisa lagi. Jadi bawa rotan, lo siap-siap kayak gini. Nggak jadi marah gara-gara posisi bawa rokok. Udah geram merah, terus papa disuruh papa. Suruh beli rokok. Jadi alasan. Jadi pas hari itulah mama mulai sedikit demi sedikit ngeredam, mulai dia mendukung. Jadi aku ikut latihan sampai ikut O2SN. Itu waktu usia SMP? Itu SD. Masih SD? SD kelas 4 loh. Masih kelas 4? Aku mulai kelas 4. O2SN kelas 4. Kelas 5 masih kalah terus nih sama kakak senior. Tak tanya-tanya, Pak, aku pengen juara, Pak. Kayak mana cara? Harus latihan lebih gila lagi. Kan biasanya dulu cuma latihan 3 kali. Jadi ditambah lagi. Seniorku latihan setiap hari. Boleh dah Pak, aku ikut gabung langsung ke senior gitu. Kalau kau yakin, ya ayo. Kata Bapak. Ya wes, kita ikut tiap hari. Alhasil paslah pada saat itu ada lomba lari namanya lomba lari expand 10 kilo. 10 kilo? Usia SD? Usia SD kuat. 10 kilo. Kalau diinget-inget ya Allah, itu penyiksaan banget buat diriku. Tapi nggak sempat muntah kan? Nggak muntah. Cuman malunya satu. Gimana? Gue di belakang cewek lari. Belakang cewek? Tapi cewek itu pasti usianya lebih. Dia seniorku. Senior kan istilahnya. Tapi setidaknya ada kebanggaan tersendiri. Aku bisa umur sekian itu bisa tahan 10 kilo, ditambah lagi lari bareng sama senior yang mana senior ini paling ditakuti di Sumatera. Gitu. Pertama kali masih ingat, lari 10 kilo itu 42 menit. 42 menit 10 kilo. Fisik tanda. Itu pertama kali. Tapi kalau sekarang 42 tuh udah makanan sehari-hari, jogging ringan jatuhnya. Jogging ringan. Kalau udah all out itu lari 10 kilo itu bisa 35 menit sampai 34 menit. Itu untuk di Sumatera menang loh. Itu di Sumatera. Tapi kalau di nasional nggak bisa. Di nasional harus 31, 30. 31, 30. Nah itu dari mulai usia SD udah ikut O2SN. SMP-nya? SMP mulai. Karena waktu itu zaman-zaman cuma O2SN doang. Nah pada suatu hari ada brosur untuk mengikuti sekolah olahraga. SMP itu. Terus? Nah aku tertarik. Ada 4 temen yang dari sekolah. Ada brosur penerima sekolah nih, sekolah atlet. Sekolah dibiayai, asrama, terus makan ditanggung, pakaian sekolah dikasih semua. Pokoknya uang saku semuanya full dikasih. Wah pengen nih, kapan lagi bilang kayak gitu. Hasilnya tanpa sepengetahuan orang tua, ikut tes. Gol, masuk maksudnya. Dari 840 orang yang ikut, aku laki-laki sendiri yang lolos, yang lainnya perempuan. Jadi cowok satu, banyak ceweknya. Ceweknya ada 4, aku cowoknya 1. Luar biasa. Nah itu pendidikan selama 3 tahun itu? SMP aja? 3 tahun SMP, nyambung SMA. Langsung sampai SMA itu? SMA juga. Ya sesuai. Nah berarti itu mulai aktif tuh atlet-atlet ikut kejuaraan mulai kapan itu? Kejuaraan di tahun 2005 itu for prof. 2005 usia SMA berarti ya?
Enggak. SMP, SMA. SMA apa SMP? SMA. Kalau untuk SMP kebanyakan aku turunnya di Popda aja. Karena di zaman itu masih ada senior kan. Masih nomor 2, nomor 3 saya dapat. Untuk pilihan. Di tahun 2005 melejit langsung. 2005 berarti kelas berapa? Kelas 1 SMP. Soal kita kan subsidian. Tahun 2005 saya mulai di juara Porprov, mulai ikut kejurnas antar remaja, junior dan pra remaja. Itu pertama kali juga ikut di 5.000 race walk. Itu di nomor 2 pertama kali. Itu medali pertama itu perak di nasional. Tingkat nasional. Kalau untuk provinsi? Di provinsi sudah emas dulu itu. Tahun berapa itu? Dimulai dari tahun 2005. Udah dapat emas. Sampai-sampai semboyan di zaman dulu nih tahun 2005 itu khusus untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Yes mas, no perak perunggu. Sampai kayak gitu. Waktu zaman Pak. Ya, zaman Pak Alex dan juga masih ada nama Kak Giri, ada Pak Ibnu zaman dulu itu. Jadi adik-adik yang pelajar-pelajar itu khususnya di atletik paling ditakuti untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi satu orang ini kami dikirim cuma hanya ada 8 orang. Bayangin, cuma 8 orang. Satu MUBA ini. 8 orang khusus di cabang kami itu 8 orang. Itu semuanya dapat medali. Enggak, waktu itu gini ceritanya. Jadi 8 orang ini kami ditargetkan harus dapat medali. Diminta medali harus 10 medali emas. 8 orang minta 10 medali emas. Jadi dapat, malah lebih kami dapat. Bonus tambahan. Waktu itu sih satu orang di zaman itu boleh turun 4 nomor. Waktu itu. Oh, memang aturannya kayak gitu. Aturannya itu. 4 nomor boleh. Waktu itu zaman sekarang udah dibatasin kan jadi 2 nomor. 2 nomor. Nah, waktu itu Pak Rian ikut berapa? 4. Saya turun di 2 nomor aja. 2 nomor aja. Karena bagi nih, 2 orang 2, kalian aja. 2 kali 8 udah berapa? Udah melebihi tuh. Ya, benar. Jadi targetnya cuma 10. Ya udah kami 2 ditambah dengan lari estafet 4 kali 100 dengan 4 kali 4. Nah, jadi aku turun nih 5.000 meter sama dengan 10.000 meter. 2 emas tuh. Udah dapat 2 emas itu. 2 emas. Ditambah lagi adekku namanya Zela Melati. Iya. Zela Melati ini dia turun di 1.500 dengan 800. 2 emas. Dapat emas semua berarti itu 4 sudah. Ya. Terus tambah lagi Meli. Ada Meli Soraya itu dari 100 200. 2 emas lagi 6 itu udah. Nah, tambah adik Andri Saputra di lari 100 meter sama 200 meter 2 emas juga. Udah 8 itu. Udah 8 itu. Ditambah lagi ada almarhum temanku satu perjuangan, dia turun di nomor 1.500 sama dengan 10.000. 2 emas juga. 10 itu. 10. Tambah Mbah Ferry sekarang udah jadi ajudan. Ajudan Letkol Dadang. Posisinya lagi di Bandung. Iya. Beliau itu pun juga 2 medali emas di lari 800 putra dengan lari gawang 400. Wajar, borong emas nanti. Makanya sama-sama semboyan nih. Yes mas no perak perunggu. Gitu. Pada waktu itu kan. Waktu itu lagi gila-gilanya MUBA. Tapi sekarang mulai bangkit lagi nih semua juara. Mudah-mudahan bisnis kejayaan itu bisa terulang kembali. Amin. Kayaknya itu sih, balik lagi masa kejayaan. Itu di masa-masa awal. Nah terus sudah dari situ tadi tingkat provinsi daerah ya. Nah dari tingkat daerah naik ke nasional ya. Nah waktu itu Pak Rian awal ikut tingkat nasional tuh kapan? Itu langsung setelah itu langsung ke nasional. Popda itu saya langsung ke Popnas. Ibaratnya seleksinya di situ ya, di Popda untuk ikut nasional itu. Tapi sebelum Popnas saya harus turun ke Jurnas terlebih dahulu. Jadi di Kejurnas 5.000 meter itu perak cuma 1 nomor saja. 1 nomor. Jadi kemarin dapat di nasional dapat perunggu ya? Perak sampai perak. Awal perak ya? Perak awalnya. Perak. Biasa. Yang keduanya Kejurnas yang kedua saya turun. Turun dari perak itu turun jadi perunggu juara 3. Nah, di Batam itu kejuaraan yang sama, cuman beda tempatnya doang. Saya agak sedikit terbeban. Kenapa?
Karena posisinya satu kontingen kami ada 28 orang, cuman baru memberikan medali di nomor 800 meter atas nama Adam Maulana Liza. Dia dapat medali perunggu. Terus sedangkan teman-teman yang lainnya gagal. Jadi Beban banget, bukan main bebannya. Tahu sendirilah. Aku turunnya paling terakhir. Tambah lagi. Teman-teman baru satu dapat, aduh, malu-maluin sumsum ini gitu. Hasilnya ada senior Johari Johan yang ternama lah, Pak Yatmi. Pokoknya saya gimana caranya kau tunjukkan hasil kerja keras latihan pagi sore. Akhirnya dapat juga itu. Pas juga waktu itu baru sudah turun four wheel. Bahkan olahraga wilayah di Batam nih tuan rumah waktu itu. Aku juga dapat medali emas. Di situ tuh. Di situ. Selesai dari situ aku pikir gini aja deh. Ini pertandingan cuma hanya race walk 10 kilo. Sedangkan aku kemarin tanding 20 kilo bisa. Masa 10 kilo kayak gini aja nggak bisa. Itu aku pikir satu. Yang kedua ngelihat musuh lagi nih. Di situ ada Abdullah, ada Fariza, terus Safar Tarikan kawan-kawannya dari Medan, dari Makassar, dari Kalbar. Melihat, kenceng semua. Ngeri persiapan orang gila-gilaan, badan udah kurus-kurus kering kayak gitu, sedangkan aku masih lembek basah kayak mana ini. Tapi karena nekat wae lah, berpikirnya karena baru sudah tanding 20 kilo jadi masih bisa. Pas kita tanding turun di lapangan, dari pertama sama terakhir itu terabas habis-habisan. Aku yang kalah atau kau yang kalah, bagi pikiran. Alhasilnya sampai finish number 1. Alhamdulillah. Masuk kayak gini-gini sampai masuk finish itu. Ditelepon sama senior namanya Chris Tobing. Itu idola aing tuh. Idola banget karena beliau yang pegang rekor, beliau juga yang ngasih saya teknik race walk yang bener kayak gini. Kita boleh ngotot tapi harus relax gitu. Aku dapat ilmu banyak sama beliau. Makanya ketika ditelepon selamat, banyak banget ya ucapan selamat. Sampai-sampai bilang, coach, kalau ibaratkan selamat nggak cukup deh gitu. Kayak gitu. Kalau bisa terakhir makan, ya udah kirim rekening transfer. Gayanya zaman dulu kayak gitu. Tapi sekarang udah jarang karena terakhir juga kejuaraan yang terakhir, kejuaraan yang kemarin saya pon di Papua, tepatnya di Mimika. Ya, aku ngerasa masih belum cukup lah, belum puas dengan hasil yang saya dapat. Kemungkinan yang akan datang pon di Aceh, aku bakalan turun lagi. Turun lagi nih? Ya. Saya harus turun dan juga di situ juga tempatku menobatkan terakhir kalinya untuk diriku turun di kejuaraan resmi. Berarti setelah resmi nasional nanti di Aceh, rencana mau tuh pensiun lah istilahnya. Pensiun di kejuaraan nasional. Tapi tetap di bidang inilah istilahnya, ngurusin, tapi mungkin di balik layar aja. Satu pasti di balik layar. Yang kedua, kalau ada kejuaraan untuk di nomor master, gua bakal turun. Tapi kejuaraan nasional silakan yang muda yang berkarya. Nah, kalau kegiatan master yang tua yang berkarya kayak gitu aja. Kita nggak mau kalah, setidaknya memberikan contoh kepada adik-adik. Kami yang udah tua kayak gini aja masih sanggup. Masa kalian yang masih muda-muda kok malas-malas latihan? Yang motivasi untuk yang junior ya. Nah kalau itu kan yang nasional tadi. Nah sekarang kalau untuk yang internasional itu kejuaraan apa aja yang udah pernah diikuti? Asian School. Asian School. Ikut kejuaraan apa itu Pak? Asian School kejuaraan pelajar sama. Asian School sama University Games. Dapat medali juga. Alhamdulillah waktu itu mentoknya di perunggu. Tapi jadilah kan itu kan internasional Pak. Se-Asia. Kan rasanya. Yang enggak, itu membanggakan itu. Ketika udah ikut berpartisipasi aja mungkin udah istilahnya jadi kebanggaan. Apalagi itu masih usia sekolah kan waktu itu. Nah ditambah dapat medali. Kayak kemarin juga nih masih anget-angetnya. Pak Ayer pasti ada denger juga ya yang kegiatan lomba lari 40 kilo kemarin. Iya gimana?
yang mana persiapan saya cuma hanya 1 minggu. Oh, yang kemarin dapat hadiah itu misalkan. Wah, seminggu Cuma 1 minggu. Tapi kan di luar 1 minggu itu kan memang habitnya sampean tuh di situ kan, misalnya kebiasaannya itu Kebiasaannya. Iya benar sih, ada satunya di situ keuntungannya. Tapi sebenarnya pada saat lari kemarin dramanya banyak banget. Apa itu dramanya itu? Drama Korea ya banyak banget karena posisinya tubuhku cuma bisa bertahannya di atas 15 kilo. Nah, lewat dari 30 kilo ke atas dramanya minta ampun. Kenapa itu dramanya? Kram lah, pecah di ibu jari lah. Sampai pecah. Ya kan posisinya kan semakin lama kita berlari kan darahnya turun semuanya. Iya. Nah, jadi posisinya metatarsal telapak kaki itu tuh ngembang. Alhasilnya gesekan di sepatu semakin lama semakin panas. Alhasilnya darah pembuluh situ semua, terus kukunya mulai cengklek-cengklek ke mana gitu. Udah tahanin aja. Sampai ketika lari stop bentar, ada tim medis kan. Medis ini dulu tolong. Kenapa, ada etil nggak gitu? Ada. Tolong semprot, udah keram ini. Jadi sampai lari itu sampai pelan. Terus kalau dia ada ngerasa pengen keram, udah lambatin lagi. Udah hilang rasa keramnya, mulai naik lagi. Ya gitu terus drama banget sampai finish deh kayak gitu terus. Tak kira kemarin jarak diriku dengan juara 1 itu jauh. Ternyata enggak, cuman jaraknya 50 meter. 50 meter jaraknya. Jadi sampai kemarin itu juara 2. Posisinya juara 2. Sebenarnya apa ya, kalau otot nih bukan otot, napasku masih kuat. Masih kuat banget napasnya. Cuman hanya kayak otot tuh bener-bener kelelahan ya. Tambah lagi cuma tidur 3 jam. Begadang. Jadi posisi lari 50 meter ini kayak ayun tangan 200 kilo nih tangan ini. Berat banget, udah kayak gini-gini lari. Kayak robot deh. Udah kayak robot beneran. Cuman euforianya sebenarnya sanggup bisa ngejar karena di tribun kan rame tuh. Jadi atmosfer tuh beda. Jadi rasanya orang ini udah udah habis tenaga nih. Tiba-tiba second-nya keluar. Dia bisa sprint. Padahal dikit lagi kayak gitu dia langsung sprint. Alamak, dah gak bisa lagi naik. Kalau kepaksa naik, keram udah gak finish. Iya benar. Alasnya rumah sakit jalurnya. Berlapang dada cuma bisa finish untuk Sumatera Selatan di Alti kemarin di 40 kilo trail run itu finish di nomor 2. Itu prestasi juga Pak. Juara 2 tuh luar biasa kan. Itu pesertanya berapa Pak? Pesertanya kemarin itu terdiri dari 140 orang. Sampai nomor 2 sangat biasa berarti. Pikirku tadi cuma berapa puluh orang gitu. 140. Satu Indonesia Pak. Se-Indonesia. Karena kan Kornas kan. Pekan Olahraga Rekreasi Nasional. Di mana kemarin? Tuan rumahnya kita Sumatera Di Selatan. Sumatera Selatan. Ini daerah mana? Di Jakabaring. Di Jakabaring Sport Center itu. Ya. Kita muter di sana. Jadi dalam satu putaran itu 20 kilo. Jadi saya 2 lap. Alang rintangnya banyak banget, masuk sawah, keluar hutan, naik perbukitan, lengkap. Itu kalau orang biasa yang misalnya kebiasaan atau habitnya nggak kayak gitu, nggak bengkak-bengkak lagi. Hasilnya nggak bisa jalan lagi. Bisa jadi. Kalau nggak biasa, karena basicnya udah memang kita pelari jarak jauh, ditambah lagi pengalaman yang kayak gitu, kita asli orang desa jadi tahu lah. Biasanya masuk hutan keluar hutan, lari udah kayak makan gitu, sehari-hari, udah makan kasarnya. sehari. Anggap aja kayak gitu aja, pelan, pasti aja kan, yang penting finish. Nah itu istilahnya bisa sampai sekuat itu tuh kebiasaannya itu Pak. Dari mulai pola makan hingga diatur istilahnya setelah makan Pasti kalau pola hidup. makan itu harus diatur nih. Gua tanya dulu nih sama Bang Ahya, dalam satu hari kita biasanya makan berapa kalori sih? Nah itu kalau kami nih nggak menghitung lagi, kapan lapar ya makan, haus ya minum, Kalau apa ada yang di depan ya dihajar. Iya, Gitu. kalau secara umum, kalau untuk orang biasa itu 2.500 kalori cukup. Itu untuk orang kayak
ya kegiatan sehari-hari biasa ya. Iya, 2.500 kalori cukup. Nah, kalau Nah, bagi itu kalori dapat dari mana itu kalori biasanya kalau dari nasi, terus dari sayur-sayuran, protein yang kita makan semuanya itu bisa dapat semua. Itu kalau orang biasa. Kalau kayak sampean yang atlet itu Semuanya harus dihitung. harus lebih banyak itu. Harus lebih banyak lagi. Tapi contoh nih, kalau ibaratkan kalau saya makannya agak sedikit, pertolongannya ya di depan kita nih. Oh ini balik ke produk ini Nutrilite ya. Nutrilite ini nih yang bantu mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Jadi tiap hari konsumsi itu. Ya. Kalau program berat kayak contoh nih lari, hari ini program kamu ya lari 15 kilo. Selesai dari itu kita mulai lagi konsumsi. Jadi sampai tiap hari konsumsi Ya. nggak bahaya itu Pak? Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Ini nih berarti masuk kategori suplemen ya? Suplemen aman Untuk tubuh kita. dan cepat diserap sama tubuh. Untuk efek samping Nggak ada. nggak ada. Jadi selain daripada asupan makanan tadi ditambah juga dengan ini berarti. Ini itu tambahannya. Luar biasa. Wajar ya, kelihatannya kayak seger banget. Seger terus, kurus Iya. tapi kok seger maksudnya. Bang Ian bisa aja. Tapi nggak enak kata-katanya kurus itu loh. Ya kalau kami kan one pack. Waduh. Nah itu ya, jadi istilahnya itu mulai dari pola makan, pola hidup itu diatur. Itu namanya atlet pasti. Ya. Itu memang ada hitung-hitungan yang khusus kan kayak gitu. Ada. Semuanya dihitung semua. Tapi itu istilahnya ada pendidikannya kan, ada pelatihannya. Oh ini untuk ngatur pola makannya seperti ini. Ada. Pola hidupnya harus seperti ini. Itulah kalau di universitas khusus untuk olahraga nih, bagi Anda yang di fakultas olahraga, rekreasi atau fakultas kedokteran, bisa ada nih pelajaran namanya ilmu gizi. Ilmu gizi. Jadi keseharian kita bisa dihitung. Lo makan apa aja dihitung bisa. Kita udah tahu di luar Ya, makan. misalkan dari bayam ini dapatnya sekian. Bayang berapa Dari- sendok dulu? Oh itu dari sana juga. Itu sendoknya udah tahu kita. Hmm. Berapa gramnya ini udah tahu. Ini sekian. Untanya sekian. Oh pikir gue dulu tuh mikirnya kayak gini. Kapan makan bayam, makan wortel misalkan, ada dagingnya oh, sekian kalorinya udah langsung pukul rata aja. Tapi itu enggak berarti. Tergantung misalnya sendokannya. Yang kita makan belum tentu diterima sama tubuh. Oh itu belum tentu juga. Jadi kita udah makan ini bayam, ini sayuran ini, kita makan semua. Belum tentu yang kita makan itu diterima sama tubuh. Yang hasil malah dibuang di ases. Jadi sampah. Jadi sampai Itu. kita produksi tiap hari. Itu. Jadi Jadi ibaratnya kita udah tahu nih kebutuhan ini. Udah kita makan aja secukupnya. Pes. memang istilahnya itu berarti ketika jadi atlet itu selain daripada yang tadi juara-juara nanti kita bahas juga tuh keuntungan oh, kalau kita jadi atlet dapat ini dapat ini. Waduh. Tapi dari segi kesehatan juga itu berpengaruh ya yang Siap. setidaknya kita punya tubuh tuh bisa terurus lah Ya. tidak kayak kita kan kalau orang-orang awam kayak kami ini yang bukan atlet apa yang ada di depan ya jangan nggak ada aturan sebenarnya pokoknya. pengen banget loh, kayak orang-orang makan kayak gitu pengen banget, tapi aduh kalau kita sembarangan makan hasilnya nanti Sayang yang udah dibangunnya ya itu. kan istilahnya itu ngawalinya itu prosesnya kan panjang. Iya. Jadi ketika nak dihancurkan hanya cuma sekedar muasin nafsu kan masih bisa banget. Udah ada kayak gitu. Bener banget ya. Kalau kami kan memang ya habitnya udah kayak gitu. Udah basing. Tapi sebenarnya pengen juga Bang Ahyar kayak gitu loh, pengen. Ya iya itulah. Jadi istilahnya sawang sinawang kalau bahasa Jawa tuh. Sawang sinawang. Sawang sinawang tuh Gimana? kayak gini maksudnya. Jadi kita ngelihat sampai kok ini kayak sampai enak. Hidupnya sehat seperti ini. Nah, Pilihannya enak. Nah, sampean pun ngelihat kami, oh enak wah, ya. enak itu. Oh gitu. Jadi kayak Sawang barter sinawang. gitu, Sawang sinawang istilahnya itu. Sawang Ngelihat sinawang. orang tuh kayak enak. Tapi perasaan yang kita lihat dianggap enak juga ngelihat sampean tuh kok enak kayak gitu, hidup sehat dan seterusnya. Oh. Itulah intinya ya. Sebenarnya mungkin sama-sama aja, tergantung kebiasaan mungkin. Tapi kayaknya kalau yang bagusnya ya yang teratur tadi. Teratur makannya, pola makan, pola tidur dan seterusnya. Nah itu kalau jadi atlet itu pasti sangat bermanfaat, minimal walaupun tidak dapat juara tubuh kita sehat. Sehat. Nah ini untuk motivasi nih.
kapan kita jadi atlet, ikut ini ikut itu, kira-kira ya pastilah namanya manusiawi lah, materi lah pasti. Nah itu mungkin bisa di share nih, dapat apa aja selama ya Pak Rian ikut di atlet, jadi atlet, apa yang didapat? Saya nggak mau, aku nggak mau cerita dengan diriku ya, aku kayaknya ceritain aja tentang masalah adikku aja nih. Ya dari boleh, adikku aja nih. boleh. Saya untuk Contoh nih, motivasi kan. motivasi nih, jangan kakaknya, adiknya aja ya. boleh. Jadi boleh. buat adik, jadi saya punya adik nih, ada sepupu namanya Sri Manisari. Yang tadi saya cerita dia pemegang rekor lari 400 meter putri di PON Papua kemarin. Dia memecahkan rekor yang sudah 35 tahun tidak Belum terpecahkan. terpecahkan. Dengan dirinya di Papua kemarin dipecahkan sama dia. Wanita dengan lari 400 meter 52 detik. 52 detik. Sedangkan rekor yang terdahulu ada 54 detik. Cuma selisih 2 detik ya. Sprinter mati-mati. Itulah makanya benar. Kalau pelari jauh enak, kalau sprinter susah. Nah, Benar. jadi gini, pas beliau lari di Papua kemarin kan dapatnya di lari 200 meter medali emas dan juga lari 400 meternya medali emas juga. Nah, satu medali emas itu katanya satu medali emas itu dihargai oleh pemerintah Sumatera Selatan uang sebesar 500 juta. itu dari provinsi. Salam tempel dari Direktur Bank Sumsel Babel itu dikasih 6 juta. Ketua Pasi kita Pak Herman Mando sekarang jadi Bupati Pali ya. Itu ngasih langsung cash di tempat diwakili oleh Pak Zulfaini, itu langsung 5 juta. Itu ada saat itu doang. Terus Salam tempelnya. Pas pulangnya lagi bonus dapat apa dapat, dijanjikan satu rumah, satu apartemen untuk beliau. itu di mana itu dapat? Apartemen di Palembang. Palembang. Karena yang dapatnya itu ada dua, saya punya 2 adik, satunya adik sepupu, yang satunya adik angkat. Iya. Namanya Rio Mohotra. Dia dilari 110 meter gawang. Tinggi badannya 178, hampir 180. Saya batas keleknya kalau saya berdiri sampingnya. Itu beliau sama kayak Sri Manisari memecahkan rekor juga. Dia lari 110 meter gawang putra 13 detik. Lari gawang, mau sendiri lah gawang. Ketinggiannya berapa itu dilarin, ada 10 gawang dilewati. Nah, topok itu sampai finish. 13 detik dan dia mencapai waktu tercepat dan juga rekor atas nama pribadi dia sendiri dipecahkan. Masalah hadiah sama seperti Sri Manisari dia dapat. Luar biasa. Nah, prestasi beliau dari situ, dari atlet juga dia bisa masuk kerja jadi TNI nih. Oh, ada bisa jadi jalur khususnya lah. Jalur khusus. Jadi ya, Sri Manisari juga dia masuk TNI itu dari atlet. Dari atlet. Jadi tanpa tes, tanpa embel-embel dan sebagainya, karena dia juara nasional langsung kayak bahasanya diculik malam itulah. Hari ini kita pulang, tiba-tiba segerombolan TNI datang menjemput beliau, langsung berangkat ke Lahat, langsung pendidikan. Jadi pakaian kayak gini doang dibawa ke sana. Di sana udah ada pakaian. Udah disiapin semua. Nggak ada tes dan sebagainya, langsung masuk jadi TNI. Itu ada orang 6 sih kalau nggak salah, itu Sri Manisari, Rio Mohotra itu, yang tadi Ferry yang saya ceritain tadi, yang lari 800 sama 400 meter gawang, Ferianto, Andre Saputra, Aryan Saputra, satu Dektor Anyandes, orang Nabi itu. Dari prestasi juara, mereka dapat reward, langsung masuk TNI tanpa tes. Mungkin salah satu jadi motivasi, istilahnya tuh adik-adik yang kalau kan bayangan kadang tuh ada isu-isu yang berkembang kan, karena tadinya belum kita dengar langsung nih dari atlet nasional. Kalau jadi atlet itu ya udah, kapan udah juara sehari itulah ini ya udah hilang begitu aja. Rupanya enggak ya. Jadi istilah itu memang
ada jalurnya, ada yang bisa jadi tadi kata sampean jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada yang jadi polisi, bahkan ada yang mungkin bekerja di kementerian, ada gitu ya. kan? Bahkan ada yang nanti kerja di istilahnya itu tempat-tempat yang memang bisa dijadikan, disalurkan istilahnya Iya. itu. Ada jenjang karirnya lah istilahnya itu, mungkin sesuai dengan basicnya mungkin ya seperti itu. Nah, kalau untuk Parian sendiri sekarang sibuk di situ kan, sekarang di Iya. Di PPRPD, saya di Dinas Pemuda Olahraga yang mana dinamin oleh dari Kemenpora. Nah itu maksudnya, jadi Aku juga kerja dari atlet juga. Nah iya, istilahnya jalurnya kan dari atlet. Hmm. Nah itu. Jadi jadi atlet itu banyak sekali istilahnya tuh rewardnya. Yang kalau cuma sekedar uang mungkin habis kan. Iya. Tapi istilahnya Dan kayak juga kita jenjang kan karir. jadi atlet itu Ha-ha. nggak selamanya. Nah itulah ada masanya kan Iya, istilahnya. ada tuh. masanya. Tidak mungkin kan badannya fit terus. Ya, benar. Seiring berjalan waktu pasti berkurang Pasti juga. berkurang, kan? fisik. Mulai dari fisik, ya mungkin dari tenaga juga kan Ya. istilahnya. Itu berarti ada tuh jawabannya kapan kita sudah kasarnya pensiun dari atlet. Ya mungkin bisa istilahnya itu sesuai basic kita, bisa bekerja sesuai dengan basic kita yang nanti mungkin Investasi ya. investasi, karena investasi yang paling utama itu kan nggak hanya cuma sekedar uang. Investasi yang utama itu silaturahmi, Ya. karena pasti ketika masuk itu linknya itu memang Benar. jadi itu kan investasi juga. Benar. Benar nggak kira-kira? Bener banget, bukan main itu mah. Jadi selain daripada investasi uang, yang penting juga investasi di silaturahmi, karena jaringan sangat luar biasa menentukan masa depan. Ya Varian ya. Iya. Oh, udah terasa lah berapa menit jadi kita ngobrol. Nah, Enakan ya? Hah? Kayak enakan ngobrol. Nah itulah ya. makanya. Mungkin Aduh. kayaknya nak dibuat di part 2-nya nanti. Aduh. Mudah-mudahan nanti di part 2 ngobrol dengan Pak Aryan ini sudah dapat sosok yang nanti bisa dijadikan atlet. Ya kan? Oh, boleh. Mudah-mudahan. Tapi setidaknya nanti kita coba kita undang ya. Undang. Kita undang nih Rio Malhotra Wah, boleh sama tuh. Sri Mayasari. Ah, Adik-adik aing tuh. Ah. Yang mereka bisa menceritakan tentang masalah pengalaman mereka mulai jadi atlet dan juga pengalaman mereka bisa masuk TNI dan sebagainya. Nah, itu boleh lain untuk memberikan motivasi ke senior peserta didik kita, jadi supaya terlecut yang tadinya mungkin aku rasa nih aku nih kalau lari cepat perasaan. Nah kadang kan mungkin ada perasaan-perasaan seperti Iya. itu ketika melihat itu, wah coba nih bisa untuk lebih dimaksimalkan lagi. Nah, itu mungkin harapan kita itu ya, mungkin istilahnya obrolan kita yang mudah menginspirasi, mudah-mudahan kedepannya lahir atlet-atlet yang nanti bisa berprestasi. Amin. Mulai dari tingkat daerah, provinsi, ya kan, bisa sampai tingkat nasional bahkan internasional. Amin. Itu harapan kita. Harapan. Ya, oke. Mungkin sekian obrolan kita, Pak Rian. Siap. Terima kasih udah ngobrol. Makasih udah Waktunya. diundang ke sini ya. Ya. Senang banget ya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Siap. Untuk inspirasi khususnya untuk putra-putri peluang. Oke. Ada salah kami mohon maaf. Pada Allah sama-sama kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sip. Dah.